Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Elisa Maharani dengan NIM 243151076. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1C. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari Ibu Ainul Lutfia Alfirda MA dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya akan membahas mengenai hadis maudhu. Tapi sebelum kita membahas mengenai hadis maudhu, kita harus mengetahui dulu apa itu hadis. Nah, jadi hadis itu adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yaitu mencakup ucapan, perbuatan, dan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Penting bagi umat Islam untuk memahami dan mempraktikkan hadis yang sahih. Namun, di tengah banyaknya hadis yang beredar, ada beberapa hadis yang tidak benar atau bahkan dibuat-buat yang disebut dengan hadis maudhu. Setelah mengetahui pengertian dari hadis, di sini saya akan membahas mengenai definisi hadis maudhu. Nah, secara etimologis, kata maudhu itu berasal dari kata wada'a, yada'u, wat, yang artinya diletakkan, dibiarkan, digugurkan, dan dibuat-buat. Hadis maudhu itu adalah hadis yang diada-adakan, dibuat-buat, atau dipalsukan atas nama Nabi Muhammad SAW. Hadis ini tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan tidak memiliki sanad yang sahih. Hadis maudhu bertujuan untuk mengelabui umat Islam dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Jadi singkatnya, hadis maudhu itu adalah hadis yang dibuat-buat di mana Rasul itu tidak pernah menyabdakannya ataupun menetapkannya. Jadi singkatnya itu hadis palsu. Nah, seperti istilah lain dari hadis maudhu itu adalah hadis palsu, hadis dusta, atau hadis batil. Istilah-istilah ini menunjukkan bahwa hadis maudhu tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak dapat diterima sebagai dalil dalam agama Islam. Ciri-ciri hadis maudhu itu dibedakan menjadi dua, yaitu ciri-ciri hadis maudhu pada rawi atau sanad dan ciri-ciri hadis maudhu dalam matan. Ciri-ciri hadis maudhu pada rawi atau sanad itu ada periwayatannya mengakui sendiri membuat hadis tersebut, terus perawi itu terkenal berdusta atau orang berdusta, dan hadisnya tidak diriwayatkan oleh orang yang dapat dipercaya. Lalu ciri-ciri hadis palsu atau hadis maudhu dalam matan itu ada kejanggalan redaksi yang diriwayatkan, kekacauan maknanya, bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, As-Sunnah, ataupun Ijma'. Ada beberapa kaidah yang dihimpunkan oleh ulama yang dijadikan sebagai tanda untuk mengetahui kepalsuan suatu hadis berdasarkan pada matan, yaitu 1. Bertentangan dengan nas Al-Quran. Contohnya, hadis yang berkenaan dengan umur dunia hanya 7.000 tahun. Hadis ini merupakan suatu kedustaan karena seandainya hadis tersebut sahih, pasti setiap orang yang akan mengetahui jarak waktu saat ini hingga hari kiamat. Hal ini bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa hari kiamat adalah hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertentangan dengan sunnah. Setiap hadis yang memberi makna kepada kerusakan, kezaliman, sia-sia, pujian yang batil, celaan yang benar, semuanya tidak berhubungan dengan Nabi. Yang ketiga, bertentangan dengan ijma. Setiap hadis yang menyebutkan dengan jelas tentang wasiat Nabi dengan Ali bin Abi Thalib atau pemerintahannya adalah maudhu, karena pada dasarnya Nabi tidak pernah menyebut tentang seseorang pun sebagai khalifah setelah wafat. Yang terakhir, kandungan hadis yang mengada-ngada dalam pemberian pahala terhadap sesuatu amalan kecil dan ancaman yang besar terhadap perbuatan yang buruk. Selanjutnya, sejarah singkat hadis maudhu menurut Sufi Soleh. Menurut Sufi Soleh, hadis maudhu itu muncul sejak tahun 41 Hijriah, ketika terjadi perpecahan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yang memiliki dampak besar terhadap perpecahan umat dan muncul aliran keagamaan dan politik. Masing-masing dari mereka ingin melegitimasi pendapatnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sejak saat itu muncul hadis-hadis keutamaan khalifah. Lalu umat Islam terbagi menjadi beberapa firqah, yaitu Syiah, Khawarij, dan Jumhur. Karena itu, menurut Sufi Soleh, timbulnya firqah-firqah dan mazhab merupakan sebab timbulnya usaha untuk membuat hadis palsu atau hadis maudhu. Lalu, ada alasan yang mendorong pemalsuan hadis. Alasan yang pertama yaitu motif politik. Perpecahan yang bermotifkan politik itu mendorong kelompok Syiah,
Khawarij dan Muawiyah berusaha untuk memenangkan kelompoknya. Pada awalnya, mereka hanya bermaksud untuk mendukung kelompoknya sendiri, kemudian menjadi terdorong untuk melanjutkan membuat hadis palsu tersebut. Lalu alasannya menurut pemalsuan hadis itu ada usaha dari musuh Islam atau zindik, senang pada kebaikan tanpa pengetahuan agama yang cukup, dan perbedaan ras, fanatisme suku, negara, dan iman. Selanjutnya, terdapat contoh hadis maudhu. Yang pertama, ada hadis tentang membaca Al-Quran dengan suara keras. Hadis ini mengklaim bahwa membaca Al-Quran dengan suara keras di malam hari dapat menjauhkan setan, padahal tidak ada dasar yang kuat dalam hadis sahih. Contoh yang kedua yaitu hadis tentang membunuh hewan dengan menyembelih. Hadis ini menyatakan bahwa hewan yang mati tanpa disembelih tidak halal, padahal hal itu tidak selalu benar. Selanjutnya, ada upaya penanggulangan hadis maudhu. Yang pertama, meneliti karakteristik para rawi dengan mengamati tingkah laku dan riwayat mereka. Kedua, memberi peringatan keras kepada para pendusta dan mengungkapkan kejelekan mereka dengan mengumumkan kedustaan mereka kepada para pemuka masyarakat. Yang ketiga, menguji kebenaran hadis dengan membandingkannya dengan riwayat melalui jalur lain dan hadis-hadis yang telah diakui keberadaannya. Yang terakhir, menetapkan kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis-hadis maudhu baik pada matan maupun pada sanad. Yang terakhir, alasan pentingnya mempelajari ulumul hadis adalah agar dapat membedakan hadis yang sahih, hasan, dan dhaif, lalu memahami ajaran Islam yang otentik dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu agar dapat memahami apa itu sanad dan matan, terus dapat menjaga kemurnian ajaran Islam dengan menyaring hadis-hadis palsu dan lemah yang dapat menyesatkan. Yang terakhir yaitu agar dapat memperkuat iman dan praktik keagamaan. Cukup sekian pembahasan mengenai hadis maudhu. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.